Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Misbahuddin dengan nomor NIM 0551607753. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Terbuka. Program studi yang saya ambil adalah Sistem Informasi. Video kali ini saya buat untuk menuntaskan tugas 3 mata kuliah Jaringan Komputer. Langsung saja. Nah, di tugas 3 kita kali ini eh, di diberikan tugas dari 4 buah, yaitu yang ke satu itu untuk membuat jaringan sederhana dari 4 buah komputer dan 1 buah switch. Kita langsung saja. 4 buah komputer, 1 2 3 4. Nah, dan 1 buah switch. Kita gabungkan dengan kabel switch dengan kabel strike yang telah ada sambungan ke switchnya menggunakan kabel Ethernet. Sambil menunggu, kita masukkan dulu IP address untuk setiap komputer ya. Kita masuk ke desktop, IP configuration. Nah, di sini saya sudah membuat IP untuk masing-masing komputer ya, supaya tidak lupa. Nah, kita settingnya di desktop, langsung ke IP configuration, langsung masukkan IP address. 168.1.2. Sublashnya otomatis. Oke, yang kedua sama 2168.3. Terus 2168.1.3. Terus 168 sudah. Oke, kita coba lakukan ping. Kita akan putar 2. 168.3. Lakukan ping lagi. 292.168.1.4 terhubung. 192.168 ke titik 4. Ya, terhubung semua ya. Karena ini sifatnya 2 arah, kalau satu terhubung berarti terhubung semua. Ya, kita satu-satu aja. Coba ini misalnya ke komputer 4. 2.168.1.4. Nah, untuk yang komputer 4-nya kita ke 5. Coba 192.168.5. 92.168.5. Untuk yang 5-nya kita sambungkan ke 1.
Oke, setelah terhubung semua, eh, keduanya buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses langganan HTTP servernya. Ya, di sini kita buat server. Ya, servernya kita namakan HTTP. HTTP. Nah, HTTP di sini kita buat IP-nya dulu. IP-nya 192.168.1.6. Ini buat kabelnya dulu. Ya. Tapi karena di sini slotnya habis, kita tambah dulu ya. Masuk ke setting. Nah, di sini kita matikan dahulu. Terus kita tambah kabel Ethernetnya. Kita tambah 3 aja lah. Setelah sudah kita nyalakan lagi. Tunggu sampai beres. Kita masukkan dahulu kabelnya. Hubungkan. Nah, pastikan semua komputer dapat mengakses HTTP tersebut. Kita akan coba. Kita coba lakukan ping. Ping 192.168.1.6. Terhubung ya. Oke, kita bisa langsung ke web. Terus 92 1.6. Layanan HTTP-nya masuk ya. Nah, ini di komputer 1, kita ke komputer 2. Karena layanan langsung saja ke web browser. Kita masukkan nomor IP-nya 192.168.1.6. Masuk. Komputer yang ketiga. Itu 92.168.1.6. Masuk. Itu 92.168.1.6. Ya, oke. Semua berhasil terhubung ke server HTTP. Oke, yang ketiga itu buatlah satu server DNS dan satu buat server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Kita buat server DNS-nya. Di sini kita namain server DNS. Server DNS-nya kita buat nomor IP-nya dulu. Nomor IP-nya 192.8.1.7. Oke.
kita buat DNS-nya. Misalnya tadi dinamakan HTTP. HTTP direkom jaringan titik com dengan nama servernya itu http-nya 192.1.6. Kita jangan lupa on kan DNS service-nya. Nah, ini telah masuk. Atau kita buat lagi untuk DNS-nya, misalnya DNS server titik home 192.168.1.7. Kita coba, tapi sebelum itu kita buat namanya terlebih dahulu ya, supaya enak. Jaringan. Ya, kita hubungkan dulu DNS-nya. Tugasnya pastikan bagaimana udah bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS-nya. Kita masukkan dulu server DNS-nya di setiap komputer 192.168.7. Gimana jadi kalau misalnya kita tidak menyetingnya terlebih dahulu? Melalui layanan DNS. Tidak bisa ya. Tapi kalau misalnya tadi lewat jaringan yang telah disetting, berhasil masuk. Nah, kita setting dulu semuanya. 192.168.7. Terus 192.168. Terus 192.168.1.7. Ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke web browser. So, kita masukkan layanan server layanan DNS-nya jaringan.com. Berhasil masuk di komputer kedua. Oke. Jaringan.com. Berhasil masuk juga ke komputer ketiga.
jaringan masuk. Oke, keempat komputer berhasil masuk. Berarti kita telah menyelesaikannya ya. Tapi mulai dari servernya telah masuk ke semuanya. Oke, tugas yang keempat kita akan membuat jaringan seperti yang ada pada gambar. Pertama-tama saya hapus terlebih dahulu ya. Hmm, hmm. Oke, untuk disamakan. Pertama kita bangun komputer 1 dan komputer 2. Langsung ada server untuk DNS dan juga untuk server HTTP. Langsung ditambah switch, langsung ditambah router. Oke, kita setting dulu. Oke, kita sambungkan dulu ya memakai kabel strike-nya. Oke, kita rubah ini jadi PC1. PC1 PC0 ini server Pendilcom. Oke, di sini kita coba dulu kita masukkan dulu IP address-nya. Saya sudah menyiapkan ya, tinggal dimasukkan 192.1.2.2. Untuk yang Pendilcom-nya kita setting juga untuk di PC 0, di PC1 192.168.1.2.
Telkomnya 192.168.1.3. 192.168.1.4. Oke, kita coba dulu ya ping ke Pendilkomnya untuk di 1 ping 192.168.2.3. Oke, masuk. Untuk yang PC 0 PC 00 ya. Ping 192.168.1.3 masuk. Untuk yang ke PT ke server DNS-nya 192.168.1.4. Nah, masuk. Nah, tetapi ini PC 1 ke PC kosongnya tidak bisa ataupun sebaliknya karena belum terhubung ke router yang ada di servernya. Untuk bisa terhubung, kita harus masukkan dulu juga IP yang menghubungkan antara kedua jaringan tersebut. Ya, pertama-tama kita masuk dulu ke routernya. Oh ya, asalnya tuh ini tidak ada ya. Kita melakukan setting dulu di menu option, preference. Nah, di sini kita bisa mencekliskan always show port label in logical workspace. Kalau misalnya tidak diceklis, nanti akan hilang. Ini untuk menggampangkan saja ya. Ini always. Nah, di sini kita itu tuh nanti harus setting sesuai dengan jaringannya. Ini jaringan FA1, FA0 dan juga FA1. Nah, untuk di FA1-nya FA0-nya kita setting dan FA1-nya juga kita setting. Kita sebut aja ini untuk jaringan bawah karena FA1-nya ada di atas dan FA0-nya ada di bawah. Fast Ethernet yang ke 1 kita setting 192.168.2.100. Ya, jangan lupa di on kan ya. Di on kan terlebih dahulu. Yang ke satunya kita setting juga 192.168.1.100. Iya, tuh sudah. Ini jangan lupa juga di on kan. Oke. Setelah di on kan kita bisa coba untuk melakukan ping dari PC 1 ke PC 0. Belum terhubung ya. Nah, tetapi ini belum bisa ya. Kalau misalnya kita dicoba ping 192.168.1.2. Nah, tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Karena kita belum menyeting IP gateway-nya terlebih dahulu. Nah, kita harus bisa menyeting terlebih dahulu IP configuration default gateway. Kita masukkan sesuai dengan NA-nya tadi ya, yang di bawah dan juga yang di atas. Router yang di bawahnya itu kan 192.168.2.100. Kita masukkan 192.168.2.100. Ya,
kita masukkan juga 192.168.2.100. Ya, yang di atas juga sama ya, tapi sesuaikan dengan yang jaringan yang di atasnya, gateway yang atas. 192.168.1.100. Ya, ini dua ya. 192.168.1.100. Oke. Untuk DNS-nya juga sama, 192.168.1.100. Oke, ya coba kita ping 192.168.1.2. Oke, berhasil ya. Lakukan di sebaliknya, misalnya dari sini. Oke, ping 192.168.2.2. Oke, berhasil. Berarti dari pingnya sudah sesuai ya. Ping dari komputer 0 ke 1 bisa, pastikan dari 1 ke 0 bisa. Langsung ketiga itu buka web browser akses Ilkom dari PC1. Nah, akses browser ya, berarti kita harus menyetingnya terlebih dahulu. Karena kalau belum disetting ini belum bisa. Ya, kita cek aja dulu. Misalnya ini. Ilkom. Terus 2, 168 titik 1.3. Nah, sudah bisa ya. Jadi di sini kita harus menggunakan DNS web browser Pendilkom dari PC1. Halaman Ilkomnya harus terbuka. Kita buat DNS-nya ya. Config service DNS. Nah, kita buat DNS-nya. DNS-nya itu yang bersama itu tuh ilkom.com. Alamat addressnya 192.168.1.3. Nah, ya, 1.3. Oke, yang kedua itu tuh Pendilkom. Addressnya 192.168.2.3. Ada. Oke, sudah. Lalu kita masukkan semua DNS servernya ya ke setiap perangkat.
supaya bisa diakses oleh semuanya juga ya. Kita setting. Oke, setelah semua tersetting, kita akan coba supaya semua komputer dari PC1 dan PC0 bisa mengakses browsernya. Supaya menggampangkan, kita bisa rubah indeksnya. Kita rubah dulu ya. Ini ilkom. Dan yang ini pendilkom. Pendilkom. Oke. Tugasnya itu kan terbalik ya, yang ke satu ke dua. Berarti ilkom dari PC1 dan yang web browsernya pendilkom dari PC0. Ya, kita coba ya. Nah, ini dari PC0 web browser. Ini dari PC1 nya dulu ya. Kalau dari PC1, dari PC1 mana? PC1 ke ilkom. ilkom.com. Oke, berhasil masuk ya ke ilkom. Kalau misalnya ke pendilkom, masuk juga. Oke, untuk yang PC kosongnya ke pendilkom. Pendilkom. Masuk ya. Untuk ke ilkomnya juga masuk. Ilkom. Oke. Ya, sekian tugas dari saya. Eh, di tugas ini saya berhasil untuk menghubungkan setiap jaringan yang ada di jaringan bawah dan juga jaringan atas. Sebut saja jaringan satu dan juga jaringan dua. Di jaringan satu ada server Telkom dan juga server DNS, dan yang jaringan duanya itu ada server Pendilkom dan juga PC1-nya. Dihubungkan dari switch menggunakan router dan akhirnya semuanya mulai terhubung. Oke, sekian tugas yang telah saya kerjakan. Mohon maaf jika ada kekurangan kata maupun tindakan saya selama mengerjakan tugas 3 kali ini. Sekian, selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.